Jadi gini Ustaz, ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan. Iya, iya. Ini masih dari perempuan juga nanya Ustaz. Masya Allah. Barakallah. Kita punya calon kata Ustaz kan, seorang laki-laki, katakanlah lulusan pesantren, yang di mana pesantren itu ada diajarkan katanya ilmu putih Ustaz. Contoh penjaga badan kata Ustaz kan. Nanti amalkan ini dijaga. Kita ada pemanis katanya Ustaz kan, wajahnya kurang berseri, bisa jadi nampak manis lah, ganteng gitu Ustaz. Jadi dengar itu kan kawan-kawan yang masih jomblo ini pun pengen Ustaz. Betul nggak itu ya? Kalau boleh mau juga kan kata-kata kawan-kawan itu Ustaz. Jadi ada tidak ilmu putih itu Ustaz? Kalau manjur mau juga gitu ya. Katanya begitu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Masya Allah, ini perkara yang waqi'i ya, yang terjadi ya. Dimana kita tahu ya, para ikhwah sekalian, ilmu putih, ilmu hitam, pembagian ini ada benarnya, tapi kalau dalam hal kemudian yang tidak diajarkan ulama, maka pembagian yang mengada-ngada. Ya. Kalau mau kemudian ilmu putih, ada istilah ilmu putih, ilmu hitam. Ya, ilmu putih yang baik-baik saja, ilmu hitam yang nggak baik. Sedihnya dia katakan perkara yang mungkin dalam hal ini ada kaitannya dengan bantuan jin misalnya. Maka yang seperti ini nggak ada istilah ilmu putih. Ya, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Jin. Ya, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwa ada kalangan laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada laki-laki dari golongan jin. Akhirnya mereka bertambah sesat. Dari sini kata ulama, terlarangnya kita meminta bantuan jin. Dan perkara sihir tadi itu, dan kemudian katanya istilahnya ilmu putih tadi itu, membuat wajah berseri-seri, tampan, bercerah, ya. Ini tidak secara alami, maka kalau tidak secara alami, maka dia secara sesuatu yang gaib, sihir. Sihir lewat campur tangan jin. Maka dia ya terkena dalam ayat yang melarang hal itu dalam Quran surah Al-Jin tadi. Oleh sebab itu, naudzubillah, semoga Allah ya lindungi kita jangan sampai berbuat yang seperti ini, ya, semacam tiwalah namanya. Rasul pernah menyinggung tiwalah. Apa tiwalah? Tiwalah ini pelet. Ya. Bahwa yang namanya tamaim, tamimah, ya, jimat-jimat, tiwalah dan pelet syirik kata Nabi. Tiwalah itu syirik. Pelet itu adalah syirik. Jadi yang ditanyakan tadi itu kesannya adalah satu bentuk dari berbagai macam, dari macam-macam pelet. Apakah untuk ketika dilihat oleh akhwat dia berseri-seri wajahnya tidak alami, Walau tidak ditujukan Ustaz. iya, walaupun tidak ditujukan, ya. Tentunya pelet yang dimaksudkan tentu orang kalau sudah berbuat seperti itu ada yang dia tujukan. Orangnya nggak ditujukan, tapi tujuannya adalah untuk memikat. Itu tujuan dari tiwalah, hakikat tiwalah sendiri. Dan ini haram karena Rasul mengatakan apa? Syirik. Jadi kalau udah syirik, mana kemudian bisa kita katakan dia ilmu putih. Walaupun kemudian gurunya mengatakan caranya puasa, ada puasa mutih, yang makannya beras atau makan nasi yang putih-putih saja. Ada kemudian zikir sekian ribu. Iya. Jadi tidak ada kita seperti itu karena Rasulullah bersabda, at-tiwalah syirik. Pelet adalah syirik. Tidak boleh dengan cara yang tidak alami, karena kalau ada begitu dia caranya dengan cara gaib dan itu bantuan jin, bantuan dengan jin. Kita sengaja dengan seperti itu, ini tidak ubahnya bagaikan dukun. Karena dukun berbuat apa yang menjadi tradisi dukun dengan jin, sehingga betul kata Allah dalam Al-Quran, dan ini tafsiran banyak para ulama, meminta pertolongan jin adalah haram, sesuai dengan ayat surah Al-Jin tadi. Allahu a'lam. Ini termasuk juga itu tadi apa itu Ustaz? Penjaga badan katanya kan, kalau pergi keluar ada pelindung. Iya, penjaga badan adalah dengan cara yang alami. Ada protektor yang kemudian kita biar tidak terkena angin, ada jaket, ada helm, ada masker. Itu yang alami. Yang tidak alami, yang gaib,
ada qadam dan segala macamnya. Ini udah ranah gaib yang kita tidak boleh sesuai dengan Al-Quran tadi, al-jin tadi. Ya, jadi tidak dibolehkan. Kalaulah hanya dengan begitu kebal segala macam, bagaimana dia mau syahid ketika dia mau, sudah jelas. Sedangkan para sahabat semuanya, masya Allah, ya, bahkan Umar bin Khattab meminta, Allah marzuqni syahadatan fi sabilik. Ya, ya Allah, berikan aku karunia rezeki syahid di jalanmu, bahkan di kota Madinah, di kota Nabimu. Masya Allah. Dan Allah kabulkan. Ya. Minta Umar bin Khattab agar syahid. Bagaimana mereka yang punya ilmu kebal? Mati. Berarti mereka nggak pengen mati syahid. Ya. Dan sahabat. Ya. Kalau kemudian dengan cara itu, Rasulullah lebih layak meminta kepada Allah, kemudian ya Allah, kebalkan semua sahabatku. Tarik. Tumbang semua. Ya kan? Kebal semua. Rasulullah lebih layak begitu. Tapi Rasul nggak lakukan. Kenapa? Mulianya kedudukan syuhada. Dan mereka nggak kebal. Adapun kemudian karomah di sebagian para sahabat, mungkin Ali bin Abi Thalib mengangkat dengan mudahnya benteng gerbang besar begitu. Saat itu saja. Dan tidak bisa diulangi lagi. Tidak bisa diulangi lagi, saya mau angkat ini. Umar bin Khattab pernah naik mimbar, ya Sariyal Jabalah, wahai pasukanku naik ke atas gunung. Ini karomah para sahabat. Nggak bisa diusahakan karomah itu. Tidak bisa. Di antaranya kebal dan yang semisalnya. Jadi pelajari lebih itu, Ustaz. Bukan tidak bisa dipelajari. Ketika campur tangan jin, bisa. Dengan izin Allah. Sebagaimana dengan izin Allah, para dukun, para an-nafasat fil uqad, yang menghembuskan buhul-buhul tadi, itu dengan izin Allah manjur. Manjur dalam artian dengan izin Allah berhasil. Rasulullah kena sihir. Rasulullah terkena sihir. Ya, oleh seorang bernama Labib bin Al-Asam. Seorang Yahudi. Dengan sisir dan rambut Rasulullah ditaruh di bawah, di bagian pijakan di sumur Zarwan namanya. Akhirnya dihancurkan ini sumur. Rasul sempat melihat air di situ merahnya bagaikan merah inai. Pohon-pohon kurma di sekitarnya bagaikan kepala setan. Tersihir Rasulullah oleh Labib bin Al-Asam. Wala'iyadzubillah. Jadi tidak ada kemudian kebal dan segala macamnya, ya, tidak ada seperti itu. Dan Rasul katakan tiwalah tadi termasuk syirik pelet dan ilmu-ilmu yang seperti itu. Intinya yang campur tangan jin maka tidak dibolehkan dalam Islam dengan dalil surah Al-Jin tadi. Allahu a'lam. Jadi Ustaz, kalau keadaannya begini Ustaz, si perempuan tadi misal saudara kita lah misal Ustaz kan, ya. Istilahnya aku udah cinta bang sama dia katanya begitu kan, kan disuruh tinggalkan itu kan begitu kan, aku udah cinta bang, aku mau merubahnya kan begitu. Bisa itu dilanjutkan hubungan tadi, kita suruh tobat atau suruh buang itu atau gimana Ustaz? Ada solusi. Penting si perempuan tadi mau sama yang itu juga Ustaz, sama orang seperti itu. Tapi si perempuan tadi udah tahu salah. Tapi laki-laki tadi ini merasa itu benar. Itu tidak salah. Merasa benar yang mana ini yang laki-laki? Si laki-laki. Katanya itu ilmu putih. Perempuan menolak, tapi dia masih mau sama cowok itu gitu Ustaz. Gimana caranya Ustaz? Tentu ketika dia berhubungan dengan para akhwat dalam hal bab nikah ini harus ada wali yang kemudian untuk katakanlah mengecek calonnya siapa, calon menantunya atau calon adik iparnya. Dia yang bertugas itu untuk mengecek calon adik iparnya. Kalau dia seorang ayah, dia harus mengecek untuk bagaimana calon menantunya ini. Ya, dia yang berhak. Sebagaimana Umar bin Khattab menawarkan untuk putrinya Hafsah kepada Abu Bakar, kepada Utsman yang akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Maka harus dilihat itu. Dan untuk kasus yang seperti ini bagaimana? Ya, ketika maksiat sekalipun itu setinggi langit, lau balaghat dzunubuka 'anas sama, sekiranya dosa menjulang tinggi setinggi langit, engkau istighfar minta ampun pada Allah, mudah-mudahan Allah akan ampunkan. Ya, orang sebesar apapun dosanya, syirik sekalipun, bahkan non muslim sekalipun, Allah masih membuka pintu taubat ketika masih ada nafasnya. Ya, maka dia bisa bertobat, diajak bertobat. Tentu tadi bukan pihak si akhwat yang
kemudian turun tangan langsung, nanti akan membuka pintu celah pacaran dan yang semisal. Ya, kita khawatirkan itu, maka si pihak walinya, baik itu ayahandanya ataupun saudara laki-lakinya, ini yang kemudian meminta baik Anda tobat dari itu tidak dibenarkan. Ya, kalau Anda serius, kita akan. Kenapa? Kalau dia tidak mau, maka tadi tidak ada ciri suami yang soleh yang nomor pertama tadi. Agama. Yang kalian ridhoi agamanya. Kalian belum ridho agamanya, jangan dinikahkan. Kalau udah kita ridhoi agamanya, baru kita nikah. Ya, Allah a'lam.